Sejauh ini cukup. Cukup. Dari tergugat mau ada pertanyaan kepada ahli? Izin yang mulia mungkin sedikit menanggapi juga sebelum ke pertanyaan. Pertanyaan? Tanggapan nanti di kesimpulan. Ya, pertanyaan aja. Ada? Ada yang mulia. Ya, silakan. Saudara ahli Pak Joko, ya, terima kasih sudah hadir. Ini saya mau bertanya nih, Pak Joko itu kan ahli hidrologi ya, tadi ya, tentang air dan hujan ya, hujan. Nah, saya bertanyakan ini, apakah Pak Joko ini pernah mengikuti tentang perencanaan pembangunan bendungan terkait dengan bendungan Sinatela ya? Ya, apa secara umum atau khusus? Secara umum. Tidak pernah. Tidak pernah. Oke. Kemudian terkait dengan fungsi bendungan itu ya. Tadi fungsi bendungan itu diketahui oleh Pak Joko itu dari mana? Dari data teknis. Dari data teknis. Kemudian tadi saya mendengar bahwa ada kerusakan atau ada harusnya seperti ini yang mengenai suatu bendungan seperti ini ya tadi. Nah, itu Bapak ikut mengetahui dari data teknis sesuai pendapat Bapak sendiri atau Bapak berdasarkan ahli forensik bendungan atau audit terjadinya kenapa bendungan itu seperti ini gitu. Hanya berdasarkan pendapat pribadi Bapak ya? Iya, data teknis ya. Data teknis ya. Oke. Bapak tahu nggak ada komisi keamanan bendungan? Tahu. Apakah Bapak menjadi anggota? Tidak. Tidak ya. Ada komisi keamanan. Nah, tadi ada statement dari Bapak terkait dengan masalah banjir Pak ya? Ya. Banjir karena banjir itu air itu anugerah katanya. Ya, rezeki. Oke. Hanya Allah yang menurunkan. Dan bendungan karena ada suatu bendungan tidak berfungsi itu karena menyebabkan banjir gitu. Iya. Nah, banjir kali ini tadi Bapak berkata bahwa banjir itu karena ada ketidakfungsian bendungan dan sebagainya Pak ya. Oke. Nah, menurut Bapak ada nggak penyebab lain dari banjir itu sendiri selain dengan bendungan? Khusus untuk Sinatela, yaitu tadi tidak diberi ruang untuk menyimpan hujan yang selama 6-7 jam. Iya. Iya, maksud saya begini Pak. Itu kan dari sisi teknis ya Pak ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi sosial masyarakat, apakah sosial perilaku masyarakat itu mempunyai peran juga terjadinya banjir di masyarakat itu Pak? Kayak misalnya buang sampah sembarangan atau gimana gitu. Apakah? Ya itu teori ya. Tapi inti filosofi utamanya, saya itu kan data aja itu. Tapi intinya hujan itu tidak menyebabkan banjir. Ya tadi kerusakan itu utamanya. Nah selama ini menyelesaikan banjir itu bukan pada penyebabnya. Kalau secara hukum ya, banjir itu akibat, ada penyebabnya. Penyebabnya tidak ditangani, ya banjir meningkat terus. Indonesia sampai saat ini itu peningkatannya itu 3000%. Tahun 98 itu kejadian banjir itu, kejadian bencana itu cuma 98. Tapi tahun 2024, 2003 itu udah 3000 lebih. Meningkat terus Pak banjir itu, tidak ada. Karena salah, penanganannya salah, bukan penyebabnya. Terakhir yang melihat data-data teknis itu Bapak dapatnya dari mana Pak? Dari hasil webinar. Webinar Pak? Ya, saya kan diundang sebagai penanggap oleh ketua pelaksana webinar. Dari hasil persentase Pak. Mungkin cukup pertanyaan sedikit menyambung dari tergugat ahli ya terkait webinar yang tadi ahli sebutkan. Ya. Itu webinarnya 4 bulan setelah kejadian banjir. baik. Webinar Ada tanggalnya. 4 bulan
setelah banjir yang tanggal 1 Maret itu ya Pak? Iya Pak, Bu. Banjir di Kota Serang tanggal 1 Maret 2022 ya Pak? Iya Bu. Nah, itu diajakannya di mana ya Pak, saksi ahli untuk webinarnya? Di Serang Bu. Di Serang. Iya. Siapa yang mengadakan? Yang mengadakan itu Persatuan Insinyur Banten Bu. Persatuan. Diketuai waktu itu yang menjalankan Pak Isvan. Pak siapa? Pak Isvan. Pak Isvan. Sekarang Sekdis PUPR Banten. Nah, webinarnya tanggal 29 Juni 2022. Ada di sini? Ada, Bu. Yang... Ada. Baik. Itu di Serang. Kemudian terkait webinar itu sendiri itu mendiskusikan tentang apa ya Pak? Tentang banjir. Tentang banjir di Serang yang tanggal 1 itu. Banjir di Serang tanggal 1 Maret 2022 itu ya? 2022. Nah, baik. Menyambung dengan yang didiskusikan pada webinar yang diadakan 4 bulan setelah banjir yang di Kota Serang yang banjir besar ya. Banjir besar ya. 5 korban meninggal. 5 korban meninggal ya. Pada webinar itu pada saat diselenggarakan dalam webinar tersebut, apakah ada didiskusikan terkait dengan kerusakan pintu air di Bendungan Sendanggelang? Tidak ada Bu. Tidak ada. Webinar tidak. Di webinar tidak ada. Tidak ada mengenai kerusakan pintu airnya ya. Tidak ada. Berarti yang di webinar itu menurut yang webinar yang dibicarakan itu penyebab banjirnya seperti yang ahli tadi sebutkan bahwa Tidak Bu. Jadi apa? Ya intensitas hujan menurut beliau. Saat webinar itu. Iya. Jadi pada saat webinar itu tidak ada dikemukakan terkait dengan adanya kerusakan pintu air Tidak ada, tetapi tidak ada. penyebabnya adalah adanya intensitas Hujan tinggi. yang tinggi ya Selama 6 jam. selama 6 jam. Akan dilanjut dengan oleh hakim anggota siapa? Saudara ahli, Ya. sebelum saya bertanya, ini kan kejadian banjir itu pada bulan Maret. Nah, setelah kejadian banjir itu, apakah saudara mengetahui atau pernah karena saudara ahli ini, saya ingin pengetahuan saudara tahu letak di mana bendungan Helang tahu? Sedang ya? Dengan Tahu lokasinya di mana? lokasinya di Kabupaten Serang. Ya. Ya. Setelah kejadian banjir pernah nggak? Maksudnya ingin tahu apakah saudara pernah Sana mengamati? Maksudnya pernah survei sebelumnya? Tidak pernah. Tidak pernah. Ya. Walaupun sebelum ya atau Ya. setelah banjir Ya. belum pernah. Nah, namun di dalam keterangan ahli, saudara menyimpulkan ada 4, yaitu bendungan sudah diposisikan sebagai pengendali banjir. Yang kedua, muka air normal setinggi elevasi pelimpah tidak ada ruang untuk menampung banjir. Ya. Yang ketiga, waktu turun hujan bersamaan dengan waktu terjadinya banjir itu. Yang keempat adalah instruksi dari Menteri PUPR untuk mengosongkan bendungan. Ya. Pertanyaan saya, bagaimana saudara ahli mengetahui apakah benar-benar ada instruksi itu disampaikan? Ada. Bukti ada di internet. Itu semua Ada loh. Sampai sekarang juga masih bisa dilihat. semua orang mengetahui Semua bahwa ada instruksi itu Iya. untuk mengosongkan. Bukan semua orang ya. Mungkin yang tahu Yang tahu yang aja teknis, ya. banyak teknis Tapi terutama. kalau sebagai yang mengelola bendungan pasti diberikan gitu. Diberikan semua. ada instruksi itu benar. Iya, itu karena dalam pertemuan di Jakarta kalau melihat beritanya ya. Ya.
Tujuan dari instruksi itu untuk mengosongkan. Iya, dalam musim hujan banjir. Iya, Memang mengantisipasi banjir, makanya bendungan itu harus dikosongkan dulu sebelum musim hujan. Iya, bukan sebelum, pas musim hujan. Pas musim hujan dikosongkan. Iya. Tujuan dari pengosongan itu adalah untuk menampung debit air ya. Iya, karena bendungan itu kan ada tangkapannya. Nah, itu semua akan mengalir ke bendungan semua. Ya. Kalau air itu dikeluarkan, diturunkan volumenya melalui bentuk penguras tadi, Pak. Menguras tadi. Iya, jadi sebelum hujan, kan sekarang itu sudah bisa diprediksi, Pak, melalui BMKG, Pak, akan hujan. Nah, ini tadi aja secara umum musim hujan itu bendungan harus selalu siap. Untuk ruang menampung hujan. Harus diturunkan. Pas musim hujan, ya harus diturunkan. Ya, tadi pertanyaan dari Ketua Majelis, memang saudara melakukan webinar mengenai banyak peristiwa banjir. Tidak ada fakta yang mengatakan bahwa terjadi kerusakan di pintu air. Tidak ada. Tidak. Cuma menjelaskan proses karena debit hujan. Karena curah hujan yang tinggi. Bukan terjadi kerusakan pintu air itu ya, sehingga mengakibatkan tidak bisa dikurangi. Terus kapasitas begitu debitnya 100 berapa gitu ada itu tidak mampu oleh sungai di Banten, Pak, karena sungai di Banten itu rendah daripada debit banjirnya yang terjadi saat itu, Pak. Itu melimpah. Menurut pengetahuan saudara, kapasitas dari bendungan Sindangireng berapa untuk menampung air? Ada, Pak. Saya sebutin juga, Pak. Saya menghitung dari tampungan dari catchment area, terus ditampung ada, Pak, untuk menurunkan ketinggian itu kan, jadi volume dibagi tampungan, Pak. Jadi ketemu 2 meter kubik. Ada, Pak, datanya. Kalau luas genangan waduk itu 129 hektar, Pak. Itu luasnya. Ya, kalau kedalaman, Pak, itu tampungannya, Pak. Jadi itu memerlukan beberapa misalnya kuras itu berapa volume ya? Iya, tadi 3 juta itu hanya bisa hanya diturunkan 2,575 meter, Pak. Itu udah bisa menampung debit yang terjadi tanggal 1 itu, Pak. Kalau dibuka, Pak, ternyata dari data itu pintunya cuma 10%, Pak, yang dibuka. 10%. Iya. Dan itu bisa makan 6 hari atau 8 hari untuk menurunkannya, karena menyesuaikan kapasitas sungai di Banten, Pak. Jadi menurunkan 2 meter itu nggak bisa 1 hari, itu nggak bisa. Antara ada beberapa hari 7 atau 10 hari, Pak, menyesuaikan debit yang ada di kapasitas di Banten, Pak. Jadi itu bisa dilakukan, Pak, sebetulnya, Pak. Karena hujan tanggal 23 Februari, Pak, itu udah bisa mulai diturunkan kalau memahami, Pak, fungsi daripada bendungan itu pengendalian banjir dan bagaimana cara mengendalikannya. Nah, ini yang kelihatannya tidak tahu, Pak. Terus terang aja, karena terjadi banjir, Pak. Kan dibangun bendungan kita salah satunya untuk pengendalian banjir. Jadi kalau sungai itu ada bendungan, harusnya tidak terjadi banjir, Pak. Kalau petugas itu mengerti musim hujan itu harus selalu siap, itu, Pak. Itu terjadi, Pak, hampir di seluruh Indonesia. Makanya Menteri itu menganjurkan seperti itu. Dan puluhan tahun, Pak, terjadi seperti itu. Saya nyaksakan, karena saya 37 tahun, Pak, di PUPR. Ya, memang saya juga pada waktu banjir itu saya juga merasakan juga, karena saya sudah bertugas. Iya. Ini memang sudah berpuluh tahun kok bisa terjadi banjir. Nah, makanya ini peringatan, Pak. Mudah-mudahan ini juga bisa pakai evaluasi untuk seluruh pengelola bendungan. Ya. Saya cuma itu, Pak. Ya.
Dari Hakim Anggota. Ya, terima kasih Pak Majelis. Saudara ahli ya, saya panggil ahli ya Pak ya. Ya. Ini tadi sungai apa yang di dekat bendungan Cibaten ya, itu posisi sisi kiri dan kanannya ini apa? Rumah semua ya. Bapak pernah ke bendungan? Enggak pernah. Maksudnya itu gini, kalau seandainya itu bendungan dibuka sebelum hujan kejadian, ya, apakah berdampak pada? Enggak Pak, karena sesuai kapasitas sungai. Cara membukanya pintu itu, penguras itu sesuai dengan kapasitas sungainya. Berarti nggak akan mengumpas. Berarti tugas di situ lah ya, sudah tahu juga. Sudah tahu kapasitasnya berapa banyak. Saya buka di sini sesuai. Kalau kelebihan kan melimpah. Oke. Ya, makanya yang memerlukan waktu antara 7 sampai 10 hari untuk menguras sesuai dengan ketentuannya yang 3 juta kapasitasnya itu ya. Yang 3 juta Pak. Yang 3 juta. Terima kasih Pak ya. Ya. Baik, ahli. Satu karena lagi untuk penggugat masih ada pertanyaan pada ahli? Cukup. Cukup? Ini ahli penggugat? Cukup? Ya, cukup. Baik, tergugat masih ada? Ibu? Oke, silakan. Untuk terakhir ya, putaran terakhir ya. Jadi dimasukkan. Silakan. Ini Pak Joko. Saya ingin menanyakan terkait ahli penggugat serta ahli hidrologi. Karena sepengetahuan kami kalau bendungan itu multidisiplin, jadi tidak bisa dari luar ini hanya itu ahli hidrologi. Menurut Bapak Pak, kan tadi Bapak mengatakan bendungan mengganggu dasar. Tapi menurut Bapak, Agak kencang. Kedengeran saya juga lah, kedengeran. Mengganggu apa? Pakai mic aja ya. tapi Bapak tadi sempat mengatakan bahwa bendungan ini mengganggu dasar. Bukan. Nah, Enggak. sudah dibantah tadi. Jadi pertanyaannya Mengganggu gas enggak. Iya. ulang lagi, diulang. Jadi menurut Bapak, lebih seperti ini Bu, karena Bapak adalah ahli hidrologi. Ini di pemerintah ini kan program tadi Bapak sebutkan bendungan banyak ya Pak ya. Menurut Bapak fungsi bendungan secara manfaat hidrologisnya itu apa Pak? Menurut Bapak, mengapa gitu kita pemerintah, maksudnya Presiden harus membangun bendungan sebanyak itu di berbagai tempat? Apakah ada manfaat secara hidrologisnya? Kemudian tadi walaupun Bapak tadi menyampaikan tidak pernah tergabung dalam perencanaan bendungan, tapi saya ingin tahu menurut Bapak ketika bendungan dibuat pertama kali apa yang perlu kita ketahui atau apa yang menjadi dasar utama dalam perencanaannya? Karena kan bendungan itu kan izinnya Bu, mall aja tidak semua mall sama, apalagi bendungan dengan bangunan kompleks yang terdiri dari multidisiplin. Menurut Bapak, apa yang pertama kali kita perlu ketahui dalam sebelum membangun bendungan? Apakah tujuan pembangunan utamanya atau bagaimana? Terima kasih. Ada dua Pak pertanyaannya, Mas ahli. Fungsi bendungan dari manfaat secara hidrologis, kemudian dasar utama perencanaan bendungan. Silakan dijawab yang pertama dulu. Manfaat bendungan secara hidrologis ya. Memang harusnya itu yang dilakukan pemerintah, membuat bendungan sebanyak mungkin. Karena prinsipnya Bu ya, dalam saya boleh menggunakan Al-Quran. Dijawab yang ininya aja Pak, manfaat secara hidrologis dari bendungan itu. Manfaatnya memang bermacam-macam. Iya, secara hidrologisnya. Secara hidrologisnya, utamanya, yang memang itu yang harus dilakukan oleh manusia itu, menampung hujan, dimanfaatkan untuk manusia. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 17, yang bermanfaat untuk manusia itu yang benar, yang hilang sekarang dibuang-buang itu yang batil. Sesuai sudah saya buat buku yang terakhir ada itu. Secara hidrologis itu yang harus dimanfaatkan ya. Dimanfaatkan. Pemerintah harus. Nah Bu, gini. Selain dari itu masih ada manfaat yang lain? Banyak Bu. Iya. Untuk PATL, untuk banyak sekali manfaat bendungan. Pak Menteri aja Bu, saya kemarin waktu di AKT udah merasa bangga membangun 300-an bendungan. Tapi begitu diinformasikan di AKT itu punya ratusan ribu bendungan.
makanya walaupun masih banjir, makanya bisa sumbangan barang pangan. Padahal masyarakatnya 1,5 mil. Itu karena bandungannya banyak. Memang itu yang diperintahkan oleh Allah, itu hujan harus dimanfaatkan, disimpan. Indonesia baru 10 tahun ini membuat bendungan. Dulu malah dilarang untuk membuat bendungan di Indonesia, di Jawa. Pernah PUPR pun tidak boleh membangun bendungan di Pulau Jawa. Karena apa? Ya karena masalahnya rumit pembebasannya. Tapi harusnya ya Pak Jokowi itu kemarin betul bangun bendungan 65 lebih bendungan. Kolam tandon ribuan oleh menteri yang sekarang. Itu sebenarnya harusnya secara masif. Nah ini yang masih salah itu tidak sumber resapan, drainasenya masih dibuang. Itu yang masih belum masih itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Bapak dari tergugat tadi, dasar utama perencanaan bendungan. Dasar utama perencanaan bendungan. Dasarnya ya sebetulnya kapasitas dulu yang akan ditampung itu. Secara topografi itu kalau saya membuat bendungan itu dasarnya itu. Kalau manfaatnya kan banyak Bu tadi. Sudah secara ideologis, sudah PLN apa untuk irigasi, utamanya untuk irigasi juga. Ya, 4 itulah. Multi bendungan itu 4 itu sebenarnya. Sudah irigasi. Terus gimana jawaban dari Andi? Masih ada pertanyaan? Ya. Terkait manfaat bendungan, pertama kita bendungan Singgah ya Pak. Ya. Jadi ada Bapak sebutkan ada air baku, ada irigasi, kemudian ada reduksi banjir. Ya. Ya. Menurut Bapak fungsi terkait reduksi banjir pada bendungan itu di sebelah mana Pak? Kan tadi memang air itu Pak Rahmat ya Pak ya, kami setuju air itu rahmat, air itu unik. Jadi jika terlalu sedikit kita kekeringan, terlalu banyak itu banjir. Makanya air itu ahli hidrologi itu saya hormat Bu, karena memang air itu unik. Menurut Bapak reduksi banjir yang disebutkan pada manfaat bendungan Singgah itu sebelah mana Pak? Reduksi banjir. Iya, reduksi. Apa artinya reduksi? Reduksi itu kan artinya mengurangi ya. Betul. Ya, jadi dasar itu baik. Mengurangi banjir. Iya. Apakah banjir itu kan debit. Ya. Menguranginya resapan, dasnya di Banten itu dipulihkan. Pasti debitnya menurun pas musim hujan. Makanya tadi bilang musim hujan banjir, musim kering, musim kemarau kering kan, itu salurus. Kalau sekarang ini koefisien runoff-nya itu 70-80% di Indonesia rata-rata. Itu secara peraturan KLHK, koefisien runoff itu yang benarnya harusnya 0,3 di bawah 0,3. Itu kalau daerah irigasi, daerah aliran sungai kondisi bagus. Sekarang ini posisinya sudah banyak rusak. Ada 4.200 das yang perlu dipulihkan di Indonesia. Ini terkait dengan pertanyaannya dari tergugat ahli ya. Terkait dengan bendungan ini Pak. Iya. Di bendungan yang terkait reduksi banjir di bendungannya. Iya. Jadi itu tadi Bu. Dasnya diperbaiki, dipulihkan. Dasnya otomatis saya jamin tidak akan ada banjir lagi. Baik. Musim kemarau bendungan penuh karena rembesannya banyak. Itu aja Pak, filosofi dan fakta. Makanya sekarang ini kalau di bendungannya apakah ada yang perlu diperbaiki, dirawat ya, atau gimana? Kan karena kalau dasnya baik Bu, sedimentasinya pasti kecil Bu. Jadi untuk bendungannya tidak masalah ya. Tidak masalah. Kalau dasnya. Tapi ya. kalau dasnya rusak, pengendapannya lebih cepat, tampungannya berkurang. Itu aja. Sudah, tergugat masih ada? Cukup? Cukup ya? Cukup. Baik. Ahli, terima kasih atas pengalamannya, atas ilmunya yang sudah dibagikan kepada kami. Saya tadi tidak minta KTP, jadi tidak mengembalikan ya.
Ya, baik. Terima kasih ahli atas keterangannya, atas ilmunya. Semoga dapat membantu kami dalam membuat putusan. Pak bisa kembali ke pengunjung sidang kalau ada keperluan.